keep my head above water. Don't let me drown. It gets harder. I'll meet you there. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sam Waktu Trader, dan kita akan belajar tentang BSK dalam periode 5 menit ya. Periode 5 menit kita open posisi di 1 menit, kita membaca arah harga dalam time frame 5 menit. Oke, ini di candle keberapa kita? Oke, ini di candle keempat, atau ya biasa dibilang candle kelima ya. Nah, di sini kita akan mencari informasi, maka ini adalah informasi bakal adanya kenaikan. Maka kita cari informasi di penutupan harga di sini. Dia akan membentuk candlestick seperti apa. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk open posisinya. Kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk open posisinya. Jadi kita akan mencari informasi di sini lagi. Oke. Nah, di sini tidak mempunyai sumbu atas ya. Tidak mempunyai sumbu atas. Ini tidak mempunyai sumbu atas, tapi ini di sumbu bawah. Sumbu bawah kayak gini adalah konfirmasi bahwa ada perlawanan di sini. Buyer menunjukkan eksistensinya walaupun dia di candle merah, walaupun dia kalah, tapi tetap dia buyer telah menunjukkan eksistensinya sebagai candlestick. Oke. Kita perhatikan candlestick ini akan membentuk apa? Apakah Morobozu ataukah candlestick? Oke. Dia masih menginformasikan kenaikan, penurunan, tapi dia tidak terlalu kuat. Maka kita cari titik paling idealnya untuk open posisi. Oke, di sini kita open posisi. Gak apa-apa, dia masih turun di sini karena dia tidak akan menjadi candle hijau di sini. Kenapa saya bilang masih turun? Karena di sini tadi dia membentuk candlestick penurunan, bukan kenaikannya. Nah, jika ini menjadi candlestick imbang, maka kita udah dipastikan kita akan open posisi sell lagi. Jika dia menjadi candlestick imbang. Tapi di sini kita udah harus waspada ya, karena ini udah kenaikan. Ini bentuk keseluruhan ini adalah candle kenaikan. Bakal terjadinya kenaikan. Kedua candlestick itu udah menginformasikan bahwa adanya kenaikan. Jadi kita harus hati-hati. Dan kenaikan akan terjadi di periode ini selanjutnya di sini. Sini atau sini. Kenaikan akan terjadi di situ. Oke. Perhatikan. Kita cari informasi dari candle yang sedang terbentuk ini ya. Oke. Dia akan memberikan informasi seperti apa, dan kita akan open posisi ya. Jadi jangan terburu-buru untuk open posisi sebenarnya. Sebenarnya kita harus tadi bisa dapat di sini ya. Kalau saya agak fokus ya untuk mencari informasi yang. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan informasi bahwa akan terjadinya kenaikan juga. Oke. Tapi tidak. Nah, di sini kita udah mendapatkan informasi untuk kekuatan untuk naik sebenarnya di sini. Nah, tapi kita harus mencari informasi satu kali lagi agar lebih valid, karena kita berbicara tentang open posisi yang ideal, nggak sembarangan. Kita nggak terlalu terburu-buru, dan kita jangan terlalu suka terburu-buru, karena itu bakal mengganggu psikologis kita, dan kita open posisi semau kita, asal-asalan atau nggak yakin tetap dihajar. Oke. Nah, ini udah memasuki candle ketiga kalau menurut saya. Ketika dihitung dari sini 1 2 3. Nah, area reversal adalah candle setelah ini, dan candle selanjutnya itu adalah reversal. Maka kita cari informasi yang dari sini yang agak oke. Dia udah menembus support ya. Support ini oke. Maka di sini saya akan open posisi buy. Aduh.
tapi tidak mendapatkan titik ideal. Ketika dia turun lagi lah, sebenarnya ini sangat berisiko. Sebenarnya lebih baik kita dapat yang paling bawah. Bentar, aduh, ternyata udah naik, nggak apa-apa. Oke, tetap di situ aja ya, karena ini kemungkinan bisa tipis, nggak terlalu tebal. Harusnya kita dapat yang paling ideal di sini. Jadi hati-hatinya gitu. Karena pas saya udah bilang tadi, dari wilayah ini adalah wilayah reversal. Perhatikan wilayah reversal. Jadi kita harus tahu kapan kita open posisi yang paling bagus dan kapan open posisi yang enggak. Oke. Di sini mendapatkan, ya dia mempunyai sumbu dikit ya di sini. Dia membuat sumbu dikit di sini, maka di sini akan masih ada kemungkinan untuk turun sebenarnya. Tapi di sini untuk keseluruhan adalah candlestick kenaikan. Maka di sini kemungkinan masih naik satu periode ini. Kemungkinan, oke. Jadi kita cuma membaca ya arah-arah reversalnya jangan. Dan kita cari informasi dari candle ini. Jika ini masih mendominasi untuk di periode selanjutnya akan adanya kenaikan, maka kita akan posisi. Tapi jika ini tidak menginformasikan itu, maka kita tunggu sampai mendapatkan informasi yang cukup lah. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Dalam satu periode 5 menit ini kita bisa open posisi 2 atau 3 kali. Jangan semua open posisi ya, takutnya nggak terlalu fokus. Oke, nah perhatikan candle ini sampai penghabisan. Oke, dia akan menginformasikan kenaikan masih, maka saya akan open posisi buy. Tapi nggak tahu dia jatuhnya di mana. Harusnya jatuhnya di bawah tadi ya. Dia masih naik, menginformasikan kenaikan di sini. Jadi kita harus cari titik-titik yang ideal, jangan sembarangan, karena kita tetap butuh support dari candlestick selanjutnya. Pola-pola candlestick pembentukannya kita juga harus tahu, jangan sembarangan. Oke. Nah, candlenya lagi goyang, dangdutan mungkin ya binomo ya. Oke. Nah, lihat kekuatannya, cara membentuk candlesticknya itu dilihat juga ya bang. Jadi kita ambil informasi kan cuma satu, ini kesini enggak. Tetap kita baca juga tuh cara pembentukannya. Nah, dia menjadi Worobozu. Nah, ketika dia bentuk Worobozu seperti ini sebagai informasi saja, jangan terlalu tergesa-gesa untuk open posisi karena dia akan menghasilkan candle kecil. Oh, bukan Worobozu ternyata, dia punya sumbu di bawah sini. Walaupun dikit dia tetap punya sumbu. Dia tetap mempunyai kekuatan untuk naik. Karena ini candle biru, candle hijau, biru. Oh, hijau punya sumbu dikit di sini adalah kenaikan. Oke. Saya kira tadi Worobozu ya. Nah, makanya kita harus jeli. Jangan ketipu. Kalau kita ketipu tadi kita bisa open posisi yang salah. Oke, dia masih mempunyai kekuatan untuk naik. Oke, kata mencapai resisten. Agak ngantuk ya. Apa-apa bang. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa lah. Kalau mau tergesa-gesa mencari apa? Kita main di area reversal aja. Kita main di setelah ini. Oke, dia menginformasikan apa di candle ini? Dia menginformasikan apa? Dia akan membawa kenaikan. Jika dia menginformasikan kenaikan, maka di sini masih naik. Atau dia cuma menjadi candle koreksi sebentar, atau jika candle menginformasikan bakal terjadi penurunan. Nah, perhatikan gang. Dia menjadi candle apa sampai penghabisannya. Oke, dia menjadi candle merah seperti ini. Dia menginformasikan kenaikannya. Dia menginformasikan kenaikan, tapi kita lihat sampai terakhir. Dia membentuk candlestick apa? Oh, hijau kayak seperti itu ya.
malah open posisi di situ. Waduh, pedus. Kapan sih ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi aman, tenang aja. Candle ini adalah candle penerusan, bukan candle pembatalan. Jadi aman, tenang aja. Jadi kita harus tahu titik open posisi yang paling ideal atau open posisi yang paling tepat ya bang. Jadi kita harus belajar tentang teknik-teknik seperti ini. Kita harus belajar cari titik-titik idealnya biar kita nggak kegocek dan kita tahu kapan waktu timing open posisi yang paling tepat di wilayah seperti apa untuk yang paling tepatnya ya bang. Oke. Dia agak tergocek sedikit sebenarnya. Harusnya kita open posisi di bawah sini, kita itu tadi pasti nggak dapat dikduknya ya. Oke. Nah, saya kira cukup sampai di sini ya bang untuk penjelasannya, atau next video kita akan membahas lagi. Untuk saat ini semua setelah saya buka bagaimana cara kita open posisinya, cara kita mengamati pola candlesticknya. Jadi saya rasa cukup jelas sekali dan silakan dipelajari ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya next akan membuatkan yang lebih jelas tentang sifat-sifat candlesticknya. Tentang sifat-sifat candlestick jika terletak di wilayah-wilayah itu dia berinformasikan apa. Karena di setiap wilayah dia bakal berbeda artinya. Oke. Saya rasa cukup sampai sekian dan terima kasih telah support dengan channel saya dan terima kasih. Semoga ini dapat memberi keberkahan ya bagi kita semua. Amin. Dan salam ngeyel ya. Jangan pernah menyerah jadi trader. Salam ngeyel. Kita harus bisa. Jangan pernah menyerah. Oke. Oh ya, bagi yang mau pakai link afiliasi punya saya, silahkan bisa daftar lewat link afiliasi yang saya sediakan di deskripsi ya. Ya, bagi yang mau pakai link afiliasi itu terus setelah deposit mau ditarik lagi juga nggak apa-apa. Tenang, saya tetap akan membagikan terus ilmu yang saya bisa. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang waktu trader. Salam ngeyel.